Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dari kelas akuntansi yang online hybrid dan kelas eksekutif Bu ya. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Masih dengan saya Hendy dan dengan Bu Fadila Cahyaning Tias di mata kuliah akuntansi biaya. Baik, seperti minggu lalu seperti yang saya sampaikan, teman-teman yang aktif nanti ada catatan yang tersendiri, nanti bisa kita pantau juga. Nanti yang aktif mungkin akan dapat penilaian juga gitu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, teman-teman, kalau misalkan ada yang bisa on cam, bisa silakan on cam. Atau misalkan kalau ada yang memang benar-benar ada kerjaan lain atau yang memang nggak bisa ditinggalkan, boleh off cam. Tapi harapan kami kalau bisa on cam. Dan kalau teman-teman mau tanya, langsung on mic juga boleh, silakan teman-teman, jangan sungkan-sungkan. Atau mungkin diketik di kolom chat. Baik, kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan Bu Fadila, silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Hendy. Dengar ya suara saya ya teman-teman ya. Dengar, Bu. Enak pol Bu. Halo? Teman-teman? Dengar, Bu. Oke, dengar ya. Oke. Oh, enak pol. Oke. Jadi berasa konser ya malam ini teman-teman. Saya langsung kita langsung masuk ke materi yang kedua teman-teman hari ini. Jadi rencana kalau misalkan kita nutut, kalau misalkan kita nutut sampai jam 9, di sini akan ada dua materi teman-teman, kelanjutan dari materi sebelumnya. Oke, bentar ya, saya share. Kayaknya ini mas sinyalku yang naik turun. Hujan itu mesti habis hujan naik turun. Iya Bu, kayak harga BBM Bu ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman, saya sudah share untuk PPT. Apakah kelihatan, teman-teman? Suara saya kecil lagi apa gimana? Ini. Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. sudah. Terlihat, Bu. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan bahas, jadi kan kemarin kita sudah belajar ya macam-macam biaya. Nah, sekarang mulai hari ini sampai beberapa ketemuan ke depan kita akan membahas biaya-biaya apa saja sih yang diperlukan dalam proses produksi. Jadi teman-teman secara garis besar, yang ketika kita menghitung biaya produksi itu ada 3 unsur biaya utama. Ya, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja dan juga tenaga kerja langsung ya, dan juga ada biaya yang kita sebut sebagai biaya overhead ya. Itu cara penghitungannya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan dulu mengenai biaya bahan baku, teman-teman. Oke, sebelumnya bahan baku itu sendiri apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Bahan baku sendiri itu apa sih, teman-teman? Ayo, teman-teman ada yang kerja di perusahaan manufaktur? Teman-teman di sini? Bahan Halo? mentah atau sumber daya alam. Bahan mentah atau sumber daya alam. Oke. Teman-teman di sini ada yang kerja di perusahaan manufaktur, teman-teman. Halo? Adakah yang bekerja di perusahaan manufaktur atau semuanya di perusahaan jasa atau dagang, teman-teman? Halo? Admin, Bu. Oh, Agnes. Agnes kerja di perusahaan manufaktur. Berarti kan misalkan kalau teman-teman di sini kerja di perusahaan manufaktur, teman-teman sudah nggak asing lagi ya yang namanya bahan baku. Nah, jelas unsur utama untuk menghitung biaya produksi ini adalah biaya bahan baku ya. Jadi benar, bahan baku itu apa? Bahan mentah ya teman-teman ya. Yang kita namakan bahan baku itu adalah bahan mentah atau bahan utama ya yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Kalau misalkan itu roti ya berarti bahan baku utamanya mungkin tepung terigu, telur, gula. Nah, itu yang kita namakan bahan baku. Ya, kalau misalkan kita kalau gambar ini kan ada burger. Nah, burger berarti bahan baku utamanya ya akan ada eh, roti burgernya, ada ham, ada keju, nah dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita namakan sebagai bahan baku, teman-teman. Nah,
Terus bagaimana sebuah perusahaan memperoleh bahan baku? Jadi kalau perusahaan dalam memperoleh bahan baku itu ada yang kita sebut namanya sistem pembelian bahan baku. Ya, jadi sebelum kita menghitung atau mencatat bagaimana persediaan bahan baku, kita harus tahu dulu ya bagaimana sih perusahaan itu memperoleh bahan baku. Makanya di dalam perusahaan ada yang namanya sistem pembelian bahan baku, teman-teman. Nah, sistem pembelian ini atau sering kita sebut mungkin prosedur pembelian bahan baku ya. Nah, prosedur pembelian bahan baku ini bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi sistem ini terbagi menjadi 5 prosedur ya. Jadi dalam sistem pembelian bahan baku ini ada 5 prosedur yang biasanya secara teori di sini dilalui oleh perusahaan. Saya kenapa bilang secara teori karena biasanya pada prakteknya nanti itu tergantung dari kondisi perusahaan masing-masing. Mungkin perusahaan manufaktur yang sifatnya kecil prosedurnya akan beda dengan perusahaan manufaktur yang sudah besar, yang sudah eh, yang sudah berusaha menjadi perusahaan terbuka, ya kan? Mungkin perusahaan sama sepertinya orang memproduksi bakso pada penjual bakso, prosedurnya akan beda dengan perusahaan yang memproduksi bakso Binardi. Nah, itu kan udah gede ya perusahaannya, jelas prosedur untuk pembelian bahan bakunya di sini akan beda, teman-teman. Ya, jadi makanya saya selalu bilang ini adalah secara teori. Ya, secara teori sistem pembelian bahan baku ini ada 5. Jadi yang pertama jelas sebuah perusahaan akan melakukan permintaan pembelian bahan baku, teman-teman. Nah, terus setelah itu baru ketika sudah meminta, maka perusahaan akan melakukan order pembelian bahan baku kepada supplier bahan baku ya yang sudah bekerja sama juga dengan perusahaan. Nah, setelah order, nah maka selanjutnya adalah perusahaan akan menerima bahan baku, teman-teman. Nah, baru setelah menerima ini kita catat ya, kita catat penerimaan bahan bakunya berapa. Biasanya ada yang namanya nanti kartu persediaan, teman-teman ya. Terus sama yang terakhir jelas ya prosedur pencatatan hutang karena biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu kebanyakan membeli bahan bakunya dalam bentuk kredit atau termin pembayarannya. Nah, itu kan dalam bentuk hutang. Makanya kita perlu mencatat hutang. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya ya. Nah, yang pertama dulu, kita ke prosedur permintaan bahan baku. Ini biasanya prosedur permintaan pembelian bahan baku ini akan dilakukan oleh bagian gudang, teman-teman. Karena kenapa, Bu? Harus bagian gudang ya? Karena gudang yang paling tahu berapa stok persediaan bahan baku kita, teman-teman. Ya, jadi ini saya contohkan, saya contohkan contoh surat permintaan pembelian sebuah perusahaan biasanya akan diisi oleh bagian gudang karena gudang yang paling tahu stoknya. Kayak misalkan toko bakery, teman-teman. Ya, bagian gudang yang akan tahu tepung terigu ini stoknya tinggal berapa, gulanya tinggal berapa, telurnya tinggal berapa, dan kita harus melakukan pemesanan kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh, saya bilang ya, surat permintaan pembelian. Nanti template yang sepenuhnya ya, saya selalu bilang akan tergantung dengan perusahaan masing-masing. Ya, jadi ini akan diisi. Jadi misalkan ada nama spesifikasi barang, kalau tadi itu perusahaan bakery atau ini ya, misalkan tepung terigu kuantitasnya diperlukan berapa ya. Nah, dan di sini nanti akan dikirimkan ke bagian pembelian nanti biasanya, teman-teman. Ya, nanti kirim kemana, beban ke bagian apa. Nah, seperti itu. Nah, setelah nanti bagian gudang di sini melakukan permintaan, nah, nanti bagian pembelian akan melakukan prosedur pembelian. Ya, prosedur order pembelian. Nah, nanti dia akan membuat surat order pembelian, teman-teman. Ya, mungkin bisa jadi dalam sebuah perusahaan yang melakukan prosedur pembelian, mungkin bagian keuangannya, bagian accountingnya, itu ya bisa jadi. Ya, atau mungkin ada staf adminnya. Ya, jadi dia akan membuat surat order pembelian, teman-teman. Ya, nah surat order pembelian ini berdasarkan apa nanti kita ngisinya? Nah, ini ya berdasarkan dari surat permintaan dari bagian gudang, teman-teman.
Ya, kita isi ya, misalkan di sini ya, ini adalah kepada yang terhormatnya, berarti ini ke supplier kita, teman-teman. Nanti dikirimnya adalah ke perusahaan kita, tanggal berapa pemesanannya, mungkin ada syarat penyerahan, pembayaran, mungkin tanggal diperlukan dan sebagainya, apa aja barang yang kita butuhkan, teman-teman. Ya, nah ini mungkin ada beberapa perusahaan yang akan memberikan catatan penerimaan barang ditutup jam 4 sore, kecuali dengan janji khusus. Jadi biar tahu perusahaan supplier kita biar tahu jam berapa harus mengirim ke perusahaan kita. Ya, kita apa aja nama barangnya, spesifikasi dan sebagainya. Ya. Terus setelah kita melakukan order pembelian, jelas ya akan membutuhkan waktu kan ya, itu ya nanti setelah barang baku datang, maka kita akan melakukan prosedur penerimaan bahan baku. Nah, biasanya prosedur penerimaan bahan baku ini bisa jadi dilakukan oleh gudang, teman-teman. Ya, jadi nanti akan ada laporan penerimaan bahan baku. Ya, jadi harusnya setiap perusahaan itu memiliki laporan penerimaan barang. Kita lihat, kita cek apakah bahan baku yang datang udah sesuai dengan pesanan kita, apakah kualitasnya udah sama dengan yang kita pesen, ya kuantitasnya juga dihitung. Kalau sudah sama, kuantitasnya betul nggak sesuai dengan pesanan kita. Terus bagaimana kondisinya? Nah, itu harusnya kita membuat laporan seperti itu. Ya, kalau teman-teman dilihat di sini kan contohnya ada barang diterima melalui perusahaan apa atau melalui driver atau melalui jasa pengiriman apa ya di tanggal berapa, di tahun berapa, bahkan ditulis nama pengemudinya. Kalau namanya perusahaan pengirim emang misalkan kayak JNE, JNT, nah itu kan perusahaan yang emang melakukan jasa pengiriman. Kalau emang bukan perusahaan supplier kita sendiri, ya. Terus kita cek di sini ya, nomor segelnya, kondisi, nomor suratnya, order pembeliannya. Nah, apakah udah sesuai? Kalau udah sesuai, baru nanti kita bisa tanda tangan. Oh, ini udah sesuai, ya kan? Nah, ketika ini sudah sesuai, maka di sini langkah selanjutnya adalah kita setelah membuat laporan, jangan lupa juga bagian gudang melakukan prosedur pencatatan penerimaan bahan baku ya di bagian gudang. Ya, jadi bagian gudang harus membuat yang namanya pencatatan penerimaan bahan baku. Makanya biasanya di dalam di bagian gudang ada yang namanya kartu gudang, teman-teman. Nah, kartu gudang ini juga sebagai contoh ya, kartu gudang ini biasanya diperuntukkan untuk satu jenis bahan baku akan memiliki satu kartu gudang. Sama juga nanti di bagian accounting atau bagian keuangannya ada yang namanya kita sebut sebagai kartu persediaan. Nah, itu sebagai controlling. Jadi bagian gudang nanti akan punya kartu gudang. Nah, nanti di bagian keuangan akan punya yang namanya kartu persediaan, teman-teman ya. Jadi misalkan ini nama barangnya apa? Biasanya saya bilang adalah satu bahan baku, di sini akan memiliki satu kartu gudang. Misalkan nama barangnya adalah tepung terigu atau misalkan nama barangnya gula, telur. Nah, jadi setiap bahan baku akan memiliki kartu gudang. Nah, diterimanya ini berapa? Nanti ya, teman-temannya diterimanya berapa, kuantitasnya berapa, nah bahkan sampai ke saldo. Jadi kartu gudang ini adalah kartu yang menggambarkan persediaan bahan baku yang saldonya berjalan terus, teman-teman. Setiap menerima akan kita catat, pun setiap kita pakai juga akan dicatat, teman-teman. Nah, tadi saya bilangnya ya, selain kartu gudang juga akan ada kartu persediaan. Nah, dan ini biasanya dibuat oleh bagian akuntansi. Nah, peran kita adalah di sini, teman-teman. Kalau teman-teman di sini bagian akuntansi dalam sebuah perusahaan manufaktur, ya. Nah, job desk-nya kita ada di sini nanti. Jadi, penerimaan bahan baku selain dicatat oleh bagian gudang, bagian accounting juga harus mencatat. Ini sebagai controlling. Ya, jadi kan hampir sama ya. Nah, setiap satu bahan baku akan memiliki satu kartu persediaan. Ya, misalkan ini tadi tepung terigu ya udah, ini akan mencatat keluar masuknya tepung terigu. Masuk berarti ketika barang itu datang ya, kita pesan dari supplier, berarti kalau keluar berarti bahan baku itu digunakan dalam proses produksi. Ya kan, saldonya pun juga nanti akan ada saldo berjalan,
teman-teman. Nah, ini sebagai controlling. Sama nggak sih nanti dengan bagian gudang ya, di tanggal, misalkan di tanggal sekarang tanggal 18 Maret kita beli ya. Sama nggak sih saldo ketika kita melakukan pembelian ini sama. Tinggal 1000 kilo tepung terigu dengan harga sekian rupiah. Nah, ya, jadi nanti akan kita tulis harganya. Kenapa? Karena harga selalu berubah-ubah. Mungkin setiap kali kita melakukan pemesanan, mungkin harga akan berubah. Walaupun hanya selisih 100, 200 rupiah, atau eh, 0,5 sen, 0, sekian sen. Nah, itu kan akan ada perubahan. Jadi harus kita catat juga dalam kartu persediaan ataupun kartu gudang. Ya, itu job desk yang pertama dari bagian accounting, teman-teman, dalam biaya bahan baku. Nah, job desk yang kedua adalah jelas kita harus mencatat utang kalau emang pembelian bahan baku itu secara kredit. Ya kan, biasanya perusahaan banyaknya membayarnya adalah secara termin kan, teman-teman, berarti secara kredit. Nah, siapa yang membuat faktur pembelian ya juga bagian accounting ya, teman-teman ya. Jadi setelah kita terima, oke, sudah sesuai semuanya, baru kita akan membuat yang namanya faktur pembelian, ya kan, sebagai bukti pencatatan keuangan kita, mengeluarkan uang berapa, ya kan? Tergantung ini apa bahan baku yang kita beli. Nah, nanti kita tulis di sini. Oke. Ya, selain membuat faktur tadi itu ya kartu hutang biasanya digunakan untuk satu perusahaan akan memiliki kartu utang. Ya, jadi di sini dengan adanya kartu hutang, harapannya adalah ini bisa mengontrol kita, teman-teman ya. Ini PT, misalkan PT X kartu utangnya, kira-kira di PT X ini hutang kita yang belum terbayar berapa, terminnya setiap tanggal berapa, penyicilannya. Kalau emang itu harus ditransfer ke nomor rekeningnya apa? Jadi kita biar tahu, oh ternyata PTX ini kita masih ada utang loh sekian puluh juta. Nah, berarti kita harus membayar di tanggal berapa. Nah, itu adalah manfaatnya adanya kartu hutang. Atau misalkan kalau dalam siklus akuntansi mungkin yang kita namakan sebagai buku besar pembantu. Ya kan? Buku besar pembantu itu kan juga isinya mungkin ada buku besar akun utang, ya kan, setiap perusahaan dan sebagainya. Tuh. Nah, ini ya contohnya ya teman-teman ya kartu hutang jadi krediturnya apa. Nah, di sini kan kita bisa tahu. Misalkan contohnya di sini oh di 23 Februari ini nah hutang kita tinggal berapa. Nah, di sini kan bisa kelihatan. Ya, gitu. Itu adalah prosedur pembelian. Oke. Di sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dulu teman-teman. Kalau aman berarti nanti bisa saya lanjutkan. Aman ya, teman-teman ya? Bu izin tanya. Aman, Oke, Bu. safety. Hah? Tadi kan bagian gudang nyata kartu gudang, terus bagian accounting nyata di kartu persediaan. Betul. Kalau timbul geser itu Selisih. gimana? Hah, itu Kalau timbul dampaknya selisih. nanti gimana? Nah, eh, kalau misalkan ternyata ada selisih antara kartu persediaan sama kartu gudang ya, Mbak ya, maksudnya ya. Iya betul, kan Oke. otomatisnya bikin laporan tuh ya. Mm-mm. Nah, dampaknya pada apa, Bu? Dampaknya adalah pada ketika kita membebankan bahan baku itu sebagai biaya produksi. Nanti perhitungan biaya produksi. Jadi nggak akurat, jelas nanti itu kan juga akan merugikan perusahaan ketika kita menghitung biaya produksinya nggak akurat. Jadi akhirnya apa? Nah, biaya produksi itu kan sebenarnya dasar kita untuk menentukan harga jual. Ya, harusnya biaya produksinya di sini terhitung 1 juta karena kita ada selisih, hanya biaya produksinya terhitungnya misalkan 900.000. Nah, nanti pengaruhnya kemana? Akhirnya juga pengaruh ke labanya perusahaan, Mbak. Itu. Nah, jadi harus makanya ada controlling antara kartu gudang sama kartu persediaan biar tahu. Nanti kalau ada perbedaan terus apa Bu yang harus kita lakukan? Ya kita harus eh, ngecek secara fisik bersama-sama. Betul nggak sih yang keluar stok di gudang ini betul nggak sih tinggal sekian kilo tepung terigu. Nah, seperti itu. Jadi nanti efeknya pada perhitungan harga pokok produksi atau biaya produksi. Nah, nanti ketika kita HPP-nya nggak akurat, maka ketika kita menghitung laba dari harga jual, jelas nanti perhitungan laba atau rugi kita juga nggak akurat, Mbak. Misalkan ya tadi ya saya bilang ya,
misalkan harusnya biaya produksinya adalah 1 juta, tapi kita hitung 900.000. Nah, pendapatan kita dari biaya produksi 1 juta atau 900.000 itu adalah 1,5 juta. Nah, itu kan perhitungan labanya sudah beda. Ya kan? Yang benar adalah 900.000. Seharusnya kita memperoleh laba 600.000. Jadi karena kita salah hitung, salah catat 1 juta, nah akhirnya laba kita hanya terlihat di laporan keuangan adalah 500.000. Nah, itu kan akan beda. Ya, jadi pengaruhnya ke situ. Gimana, Mbak Safety? Baik, Bu. Berarti yang di Oke. anot itu berarti nanti kalau terjadi selisih itu berarti harus di apa? Ibaratkan bahasanya di stock Iya. opname gitu ya. Iya, iya betul. Harus kita makanya stok opnam itu kan salah satunya kenapa sih perusahaan melakukan stok opnam rutin kan untuk menyamakan ini ya pencatatan ya dari pada kartu gudang sama kartu persediaan. Sama nggak sih pencatatan kita? Yuk kita stok opnam. Nah kalau beda bedanya di mana? Gitu. Ya, ini akan susah pada perusahaan-perusahaan yang mungkin konsinyasi, Mbak. Ya, manufaktur tapi sifatnya dia konsinyasi di distributornya. Nah, mungkin ada ketika kita mengirim ke distributor, oh iya Bu, lupa yang 100 unit roti ini saya kirimkan ke reseller nggak tercatat. Nah, misalkan akhirnya jadinya selisih. Nah, nanti pengaruhnya di situ. Dan pasti kalau sudah kita cek masih selisih, nah mungkin ada tindakan kecurangan. Oh mungkin ternyata di sini bagian gudang, oh dia sebenarnya dia pinjem tepung terigu untuk keperluan pribadi, tapi lupa dikembalikan. Nah, itu kan juga bisa. Ya, jadi emang harus sama ya antara kartu gudang dengan kartu persediaan. Nanti dampaknya paling akhir ya akan merugikan perusahaan, jelas. Ya, gitu ya Mbak ya. Pencatatan kita kan menjadi ini ya nggak dipercaya ya, kurang nggak akurat gitu. Dan oke, di sini safety aman. Aman, Bu. Oke. Oke, nah terus kalau di akuntansi biaya itu kita mempelajari apa teman-teman? Nah jadi kalau yang terkait dengan biaya bahan baku di akuntansi biaya ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung harga pokok bahan baku yang kita beli. Ya, itu yang pertama dan juga menghitung harga pokok bahan baku yang kita gunakan dalam proses produksi. Ya, tadi terkait dengan pertanyaan safety. Karena apa? Karena pengaruhnya nanti pada perhitungan harga pokok produk. Ya, nah, maka yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana kita menghitung harga pokok bahan baku yang kita beli. Jadi hati-hati, teman-teman, ketika teman-teman mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli, itu bukan hanya saja ya, tapi ternyata juga harus bahan baku sama itu yang hati-hati. Jangan telur adalah tapi yang kamu catat harganya 27.000 itu. Padahal kamu untuk memperoleh bahan baku itu ada ongkos kirimnya atau biaya angkut. Biaya angkutnya ada. Oh, ternyata biaya pesan ada, ya kan? Nah, mungkin biaya pembongkarannya ada, biaya mungkin juga ada asuransinya dan lain-lain. Ya kan kalau misalkan gampangnya aja teman-teman ya. Teman-teman pernah kan ya belanja di marketplace ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kan ada biaya di situ kan bisa ketahuan. Oh, ongkirnya berapa? Berarti itu termasuk biaya angkut. Ya kan? Pun sekarang kalau misalkan kita pesan juga ada biaya pesan. Ya kan sama seperti halnya ketika kita melakukan eh, misalkan GoFood atau GrabFood. Nah, itu kan ada biaya pesan. Ada mungkin kalau di Shopee juga kita ada biaya asuransi. Biasanya kita kan mau nambah asuransi nggak sekarang? Nah, kalau teman-teman perhatikan ketika kita belanja kan oh, asuransi untuk kerusakan barang. Satunya adalah misalkan Rp750. Nah, itu harus kita masukkan ke harga pokok bahan baku, teman-teman. Jadi, misalkan harga beli telurnya adalah 27.000, ternyata biaya angkutnya setelah kita hitung per telur dapat atau per 1 kilo telur dapatnya adalah 27.000, misalkan per 1 kilo ternyata kalau kita hitung biaya angkutnya 1.000,
Ya, terus ada biaya pesannya 1.000. Berarti kita masukkan dalam pencatatan kartu persediaan ataupun kartu gudang adalah 27.000, kita tambah 1.000, kita tambah 1.000. Jadi 29.000. Jadi bukan hanya harga beli yang tercantum dalam faktur, tapi yang namanya harga pokok bahan baku yang dibeli itu adalah biaya harga beli plus biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh bahan baku. Ya, hati-hati ya. Itu. Nah, dan yang paling sering pasti muncul itu adalah biaya angkut pembelian. Nah, terus bagaimana, Bu? Oke, ya biaya angkut pembelian, ya kan kita tambahkan. Sebenarnya bisa kita akui, bisa kita catat sebagai tambahan pokok bahan baku, atau juga bisa kita masukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Ya, nah, ini akan saya jelaskan ketika teman-teman memasukkan biaya angkut pembelian itu sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Ya, karena nanti kalau BOP akan kita jelaskan pada bab tersendiri. Ya, nah ketika biaya angkut itu kita masukkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku, permasalahan selanjutnya adalah, Bu, bagaimana ketika saya memesan bahan baku itu bukan hanya telur aja yang saya pesan dalam supplier A, tapi saya juga pesen tepung terigu, saya juga pesen gula. Nah, padahal tadi kata Bu Dila yang namanya kartu gudang, kartu persediaan itu adalah per bahan baku, Bu. Nah, terus bagaimana saya cara membagi biaya angkut ini ke masing-masing bahan baku, ketiga bahan baku itu? Nah, makanya di sini akan saya jelaskan bahwa dalam eh, apa ya, masing-masing bahan baku mendistribusikan cara, teman-teman. Ya, ada 3 metode. Ya, yang pertama adalah, nah, kita bisa menggunakan perbandingan kuantitas. Tapi kalau misalkan Bu, satu supplier itu ternyata hanya satu jenis bahan baku, ya udah, berarti teman-teman nggak usah pusing-pusing mendistribusikan ke masing-masing bahan bakunya. Nah, ini akan menjadi permasalahan tadi yang saya bilang. Ketika di dalam satu supplier, di sini ada beberapa bahan baku yang kita beli, teman-teman. Ya, jadi caranya pertama, kita bisa menggunakan perbandingan kuantitasnya. Ya, contohnya teman-teman di sini bisa melihat, ya, misalkan perusahaan di sini membeli 3 macam bahan baku dengan jumlah harga fakturnya adalah 500.000. Ya, biaya fakturnya. Nah, biaya angkutannya di sini atau ongkirnya adalah 300.000 untuk semua bahan baku. Berarti setiap bahan baku berapa, Bu? Nah, jika bahan baku A-nya kita belinya 400 kilo, bahan baku B-nya kita belinya 350 kilo, dan bahan baku C-nya kita belinya adalah 50 kilo. Nah, maka di sini untuk pembagian biaya angkutnya bisa kita lihat di tabel sini, teman-teman. Ya, ini berdasarkan perbandingan kuantitas ya. Alokasinya bisa teman-teman lihat ya di sini ya. Nah, oke. Jadi ada 3 jenis bahan baku ya, teman-teman ya. Ada bahan baku A, B, sama C. Tadi kuantitasnya masing-masing bahan baku juga diketahui kan ya. Bahan baku A 400 kilo, bahan baku B-nya 350 kilo, bahan baku C-nya adalah 50 kilo, maka totalnya adalah 800 kilo, teman-teman. Kalau cara ini kita cari prosentasenya dulu. Ya, tahu nggak teman-teman? Prosentasenya untuk bahan baku A ini 50%. Itu didapat dari mana, teman-teman? Kita peroleh dari kuantitas bahan baku A-nya 400 kilo, kita bagi dengan total kuantitas 800 kilo, kita kali 100%. Kita dapat 50%. Baru kita kalikan dengan biaya angkut pembeliannya 50%, kita kalikan 300.000 adalah 150.000. Maka dari 300.000 itu, 150.000 ini kita ke bahan baku juga, teman-teman. Caranya sih kalau saya lebih suka langsung ya. Jadi bahan baku B alokasinya berapa, ya udah berarti tinggal 350 per 800 kita kali dengan 300.000, hasilnya akan sama. Ya, ini adalah 131.250.
Pun dengan bahan baku C berarti 50 per 800 kilo, ya kan? Kita kali 300.000, kita dapat 18.750 yang kita bebankan di bahan baku C. Itu cara alokasi yang pertama. Yang ngeceknya adalah hasilnya ini harusnya sama dengan biaya angkut yang kita keluarkan. Oh, 150, kita tambah 131.250, kita tambah 18.750, hasilnya adalah 300.000 rupiah, teman-teman. Oke, di sini dulu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Itu kalau berdasarkan perbandingan kuantitas, berarti kuantitasnya aja yang kita lihat. Tuh. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan ke metode selanjutnya? Izin nanya, Bu. Nah, oke. Mbak siapa? Mbak Dona, Halo? Bu. Oke, kenapa, Mbak? Halo. Ya, Untuk perhitungan yang dapat 150 itu tadi dari mana ya, Bu? 400 dibagi hasil kiloannya ya? ya betul. Bisa langsung 400 dibagi 800, kita kali 300.000. Atau misalkan nyari prosentasenya dulu juga bisa. Prosentasenya kan di sini 50% kan saya peroleh dari 400 dibagi 800 dikali 100% dapat 50%. Baru 50%-nya ini kita kalikan 300.000. Itu. Tapi kalau saya kok lebih simpel, kuantitas per bahan baku kita bagi total kuantitasnya 800 kita kali 300.000. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana, yang paling mudah bagi teman-teman. Gitu. Gimana, Dona? Baik, Bu, Terjawab? dimengerti. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke ya, itu kalau metode perbandingan kuantitas, teman-teman. Metode yang kedua, kita bisa menggunakan perbandingan harga faktur. Nah, ini ya contohnya teman-teman ya. Kalau tadi pakai kuantitasnya, kita lihat kuantitasnya. Kalau kita sekarang kita lihat harga faktur masing-masing bahan baku. Ya, teman-teman bisa lihat perusahaan di sini membeli 4 macam bahan baku dengan harga faktur. Masing-masing bahan adalah berbeda. Ya, biaya bahan bakunya, harga fakturnya adalah 100.000, bahan baku B-nya adalah 150.000, bahan baku C-nya adalah 225.000, dan bahan baku D-nya adalah 125.000. Ya, biaya angkutan yang dikeluarkan untuk membeli keempat jenis bahan baku tersebut adalah 48.000 rupiah. Iya, teman-teman. Bagaimana cara mengalokasikannya, teman-teman? Nah, seperti ini. Oke, ya kita ketahui ini. Nah, jadi caranya adalah kita mencari dulu pembebanan biaya angkutnya, teman-teman. Jadi pembebanan biaya angkut itu kita peroleh dari biaya angkutnya 48.000, kita bagi dengan total harga fakturnya. Ya, jadi 100, kita tambah 150.000, kita tambah 225.000, kita tambah 125.000. Maka 48.000, 100.000, 0,08, teman-teman. Ya, itu. Nah, maka dari sini ya udah berarti tinggal kita kalikan aja. Ya kan, tadi ada 4 jenis bahan baku kan ya, teman-teman ya. Bahan baku A, harga fakturnya 100.000, tadi pembagiannya adalah pembebanan biaya angkutnya adalah 0,08. Ya udah, berarti tinggal 100.000 kita kali dengan 0,08. Kita peroleh sebanyak sebesar 8.000 rupiah. Ya, begitu juga bahan baku B. Nah, biaya fakturnya, harga fakturnya adalah 150.000. Kita kali dengan 0,08, kita peroleh sebesar 12.000 rupiah. Ya, bahan baku C berarti harga fakturnya adalah 225.000. Kita kali 0,08, ya teman-teman ya, berarti kita peroleh 18.000. Pun dengan bahan baku D di sini 125.000, kita kali 0,08, maka kita peroleh 10.000.
Untuk ngeceknya, teman-teman, ya, berarti coba teman-teman tambahkan dulu semua bahan baku semua biaya angkut yang sudah kita peroleh, 8.000 tambah 12.000 tambah 18.000 tambah 10.000 totalnya adalah 48.000. Berarti sama, teman-teman. Ya, sama dengan yang diketahui di soal 48.000. Berarti betul jawabannya, teman-teman. Ya. Nah, inilah yang tadi yang saya jelaskan di kolom ini ada yang kita namakan harga pokok bahan baku. Ya, inilah harga pokok bahan baku yang kita beli yang tadi saya bilang. Jadi jangan hanya melihat nilai fakturnya saja ya, tapi juga harus kita lihat biaya angkutnya. Nah, berarti harga pokok bahan baku jenis bahan bakunya A, harga pokok bahan baku A, berarti harga faktur kita tambah dengan biaya angkutnya. Berarti 100.000 kita tambah 8.000 kita peroleh di sini adalah 108.000. Yang artinya berarti yang kita catat adalah ini, teman-teman. Bukan hanya ini saja, bukan hanya yang 100.000 saja, tapi 100.000 ditambah 8.000 adalah 108.000. Itu yang kita catat di kartu gudang atau kartu persediaan. Harga pokok bahan baku yang kita beli di kolom penerimaan bahan baku. Ya, sama juga dengan bahan baku B, C, dan D ya harus kita tambah ya, teman-teman bisa lihat ya. 150.000 tambah 12.000 kita peroleh menjadi 162. Terus 225.000 kita tambah 18.000 kita dapat 243. Pun dengan yang bahan baku D, 125.000 kita tambah 10.000, kita dapat 135.000. Maka total harga pokok bahan baku yang dibeli itu adalah 648. Jadi biaya angkut ini kita catat dengan menambahkan pada harga pokok bahan baku yang dibeli. Itu maksud saya tadi ya, harga pokok bahan baku yang dibeli itu terdiri dari apa? Harga faktur kita tambah dengan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh bahan baku. Oke, di sini teman-teman ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Aman semua untuk perbandingan harga faktur dan juga untuk perhitungan harga pokok bahan baku udah bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, aman ya, gampang kok. Man. Nah, terus metode cara menentukan muka, teman-teman. Ada juga. Jadi, oke. Jadi bisa juga, teman-teman, ya. Sebuah perusahaan, ya, misalkan di tahun 2025 ini sudah menentukan tarif untuk biaya angkut bahan baku yang kita beli, ya, untuk biaya angkut pembelian adalah sekian ribu rupiah per kilonya. Nah, itu ada juga perusahaan yang seperti itu, ya. Nah, contohnya ini, teman-teman, pada awal bulan Januari 2017 di sini, perusahaan memperkirakan biaya angkut yang dikeluarkan dalam tahun 2017 adalah sebesar 2.500.000. Jadi caranya adalah dengan cara estimasi, teman-teman. Ya kan biasanya perusahaan akan membuat budgeting kan setiap tahun. Nah, ya, dan jumlah bahan baku yang kira-kira diangkut atau yang kita beli ini adalah sebanyak 50.000 kilo. Nah, maka tarif yang kita tentukan di awal ini adalah 2.500.000 kita bagi 50.000 kilo, maka kita peroleh tarifnya adalah 50 rupiah per kilonya. Jadi ini kita peroleh dari 2.500.000, teman-teman, ya. Nah, ini ya. 2.500.000 kita bagi dengan 50.000 kilo. Yang tentunya ini masih estimasi ya. Bu, kalau pakai estimasi kemungkinan ada nggak di sini selisihnya? Ya kemungkinan ada, karena yang namanya aja budgeting. Sama seperti teman-teman ketika menganggarkan keuangan, budgeting perusahaan. Ya kan biasanya
kita budget 500.000, yang kita keluarkan bisa lebih, bisa kurang dari 500.000. Pasti ada selisih kalau dengan menentukan tarif di muka, teman-teman. Oke, di sini ya. Aman ya. Nah, maka misalkan selama tahun berjalan ternyata perusahaan di sini membeli 3 jenis bahan baku, teman-teman ya. Harga bahan bakunya adalah berat bahan bakunya untuk bahan baku A di sini belinya 25.000 kilo, bahan baku B di sini belinya 15.000 kilo, bahan baku C adalah 10.000 kilo, teman-teman. Ya, harga fakturnya di sini atau harga belinya ya, di sini untuk bahan baku A-nya adalah 5 juta rupiah, bahan baku B-nya adalah 4.500.000, bahan baku C-nya adalah 4 juta rupiah. Nah, maka berapa biaya angkut yang harus kita bebankan berdasarkan tarif? Ya udah, berarti tinggal kita kalikan 50. Berarti untuk bahan baku A ya tinggal 25.000 kita kali 50, teman-teman. Kita kali 50, kita peroleh adalah 1.250.000. Untuk bahan baku B berarti biaya angkutnya adalah 15.000. Ya, kita peroleh 750.000. Begitu juga dengan bahan baku C-nya, ya kan? 10.000 kilo, ya. Berarti kita kali 50, teman-teman, berarti kita peroleh di sini adalah 500.000. Ya. Nah, totalnya kalau ingin tahu, totalnya adalah 2.500.000. Kebetulan contohnya sama, nggak ada selisih. Ya, karena kita fokusnya nanti ke pencatatan bahan bakunya. Ya, nanti mungkin nggak ada selisih, jelas mungkin kalau secara real, ya, itu teman-teman. Nah, terus yang kita namakan harga pokok bahan baku tadi tetap ya teman-teman ya. Maka harga pokok bahan baku setiap jenisnya adalah harga faktur kita tambah dengan biaya angkut. Maka bahan baku A berarti 5 juta, kita tambah 1.250.000, maka kita peroleh 6.250.000. Pun dengan bahan baku B berarti 4.500.000, kita tambah 750.000, maka kita peroleh sebesar 5.250.000. Dan bahan baku C berarti 4.500.000. Maka total harga pokok bahan baku adalah 16 juta. Kita peroleh dari mana? Total harga faktur 13.500.000, kita tambah dengan 2.500.000, 16 juta ya, atau bisa juga kita tambahkan ini pasti hasilnya sama, 16 juta rupiah. Itu kalau berdasarkan tarif, teman-teman. Di sini teman-teman ada pertanyaan sebelum saya mulai? Sebelum saya lanjutkan, teman-teman? Halo? Bu, izin nanya lagi, Bu. Oke, Izin nanya, Bu. Oke, boleh. Bu, untuk harga fakturnya itu dapatnya 25 dibagi 50 ya? Harga fakturnya. Oh, enggak, kalau harga faktur ini diketahui dari soal, Mbak. Harga faktur. Bukan Oh iya, 25.000 siap, Bu. dibagi 50. Cuma kebetulan mungkin pas nominalnya ini loh, bulat-bulat ya. Klop-klop gitu. Jadi kita hanya kalau harga faktur diketahui dalam contoh soal ini kita fokusnya hanya ketika menghitung biaya angkutnya aja. Membebankan biaya angkut ke masing-masing jenis bahan baku. Plus untuk harga pokok bahan baku. Jadi saya ulangi lagi loh ya, harga pokok bahan baku adalah harga faktur. Jadi harga faktur itu harga beli. Ya, kalau misalkan kamu di Shopee beli baju, harganya 50.000 Bu di tokonya, ditambah ongkirnya 5.000, ditambah biaya pesennya. Jadinya harga pokok bahan baku ya 50.000 ditambah 5.000 ditambah biaya pesannya 1.000. Jadi 56.000 harga pokok kamu membeli baju. Sama juga kayak bahan baku. Ya, harga pokoknya adalah harga faktur kita tambah dengan biaya angkutnya, teman-teman. Itu ya, teman-teman ya. Oke, Baik, di Bu. sini ada pertanyaan.
Saya izin tanya. Lagi selain Dona, Dona ya tadi ya yang banyak ya. Saya Oke, izin tanya. apa? Itu kenapa perusahaan, aku pengen tahu aja alasannya itu, Iya boleh, boleh, perusahaan boleh. pakai metode tarif itu fungsinya apa gitu loh. Kenapa pakai gitu? Nggak kayak yang langsung bebannya di saat itu berapa? Kenapa di tarif Oke, per tahun segitu kenapa? gitu? Oke, kenapa ditarif per tahun segitu? Karena biasanya di dalam perusahaan itu kan ada budgeting, Mbak, ada anggaran yang menganggarkan semua biaya-biaya yang kita keluarkan di dalam perusahaan. Makanya ada beberapa perusahaan yang mungkin menentukan biaya angkutnya di sini dengan menentukan tarif. Nah, kenapa Bu menentukan tarif? Karena sudah berpengalaman. Nah, perusahaan yang sudah berdiri 20 tahun itu eh, sudah memiliki pengalaman 19 tahun untuk menentukan budgeting. Ya kan, untuk menentukan anggaran. Nah, selama tahun 19 tahun berjalan ini kira-kira kira-kira biaya angkut dengan produksi kita sekian ribu unit biaya angkut yang kita keluarkan biasanya sekian puluh juta. Nah, maka kita tarif aja. Jadi biar gampang untuk menentukan biaya angkut setiap bulannya, Mbak. Nah, dan itu juga untuk em, apa ya, menghindari. Jadi gini, ya. Jadi misalkan kita membeli eh, telur di akhir bulan, ya kan? Oh, kita harus ini nih, kita harus beli bahan baku telur di tanggal 31 Maret. Padahal di 31 Maret ini waktunya kita tutup buku. Nah, kita akan kesusahan mencatat ya ketika kita belum tahu kira-kira berapa biaya angkut yang kita keluarkan. Nah, makanya untuk memudahkan pencatatan biasanya perusahaan di sini juga mentarifkan, Mbak. Jadi, oh kira kalau sudah ada tarif kan enak. Oh, biaya angkut yang kita bebankan di pemesanan ini adalah sekian ratus ribu rupiah. Nah, jadi untuk itu manfaatnya untuk itu juga ya. Bu, ada selisih nggak nanti ketika di akhir tahun? Jelas ada selisih nanti. Nanti ada cara pencatatannya sendiri kalau ada selisih. Selisih lebih atau selisih kurang ada cara pencatatannya sendiri. Gitu. Jadi untuk memudahkan pencatatan sih sebenarnya, Mbak. Dan juga pembebanan. Jadi misalkan kita sudah harus membebankan biaya angkut itu di akhir bulan, kita harus sudah menghitung harga pokok produk kita di akhir bulan. Nah, tapi kita belum melakukan pembayaran atau pemesannya masih OTW. Nah, itu kan juga ya, itu yang menjadi permasalahan. Makanya biaya angkut ini bisa kita tentukan di muka tadi juga karena berdasarkan pengalaman dan perusahaan harus punya budgeting, ya kan, penganggaran. Jadi kalau secara detail ya sebenarnya perusahaan ini harus punya penganggaran berapa yang harus kita produksi. Kira-kira ketika kita memproduksi tahun ini 1000 unit, maka bahan baku yang kita beli berapa, biaya angkut yang kita keluarkan berapa. Nah, itu kan juga ada di budgeting gitu. Itu sih Mbak alasannya perusahaan. Bagaimana Baik, Safety? Bu. Oke. Oke. Mulai Oke. terbawa lah. Oke. Nah, tapi jangan lupa juga ya teman-teman ya, karena kita di sini tugasnya adalah sebagai accounting, cost accounting, kita sebagai akuntan, jangan lupa bukan hanya menghitung saja, tapi kita juga harus melakukan pencatatan. Ya, pencatatan akuntansi ini kan berupa jurnal, teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan pembelian bahan baku, ada 3 jurnal yang harus kita catat, teman-teman. Ya, secara teori ada 3 jurnal, ya. Nanti biasanya perusahaan memiliki caranya sendiri-sendiri ya, prosedurnya dewe-dewe ya untuk jurnal. Ada juga, apalagi sekarang kan sudah pakai digitalisasi teman-teman. Jadi tinggal masukkan transaksinya, otomatis jurnalnya keluar, ya kan? Jadi sebenarnya secara teori ada 3 jurnal ketika kita membeli bahan baku. Jadi kita harus mencatat pembelian bahan baku teman-teman. Ya kan, tadi ini ya berdasarkan soal yang tadi ya, pembelian bahan baku ini kita catat berdasarkan jumlah total fakturnya. Ya, teman-teman ya, 13.500.000, maka ketika kita membeli bahan baku, maka persediaan bahan baku yang akan bertambah masuk ke debit
ya sebesar 13.500.000. Yang bertambah atau berkurang lagi apa? Kalau pembelian itu secara tunai berarti kas kita yang akan berkurang. 13.500.000. Kalau pembeliannya secara kredit, utang dagang kita yang akan bertambah ya, masuk kredit ya, utang dagang bertambah sebesar 13.500.000. Ya, kita ingat-ingat ya, persamaan dasar akuntansi itu adalah harta plus beban sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Udah, kamu memegang ini akan mudah nanti untuk jurnalnya. Artinya ketika harta atau beban bertambah, itu masuknya debit. Tapi ketika utang, modal, pendapatan bertambah, dia masuk ke dalam kredit. Ya, itu. Jadi ketika kita beli bahan baku, apa yang bertambah? Oh, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini sebagai harta, makanya dia masuk debit sebesar 13.500.000. Terus di sisi kreditnya apa, Bu? Oh, kalau kita beli tunai ya berarti kasnya berkurang. Betul ya, harta berkurang, sebaliknya ya di sisi kredit. Atau kalau kita membelinya secara kredit, secara termin, berarti yang bertambah apa? Utang dagang. Utang dagang di sisi kredit. 13.500.000. Yang kedua adalah jurnal pencatatan biaya angkutnya saja. Itu harus kita catat. Ya, sebesar tadi 2.500.000, maka beban bertambah ya, biaya angkut di debit sebesar 2.500.000, yang berkurang adalah kas kita sebesar 2.500.000. Bu, ternyata loh biaya angkutnya ini loh juga sama perusahaan dicicil karena kan dimasukkan harga pokok. Ya udah, berarti utang dagangnya yang berkurang di sisi kredit sebesar 2.500.000, teman-teman. Ya. Nah, terus yang ketiga yang tidak kalah penting ya, kita catat juga pembebanan di sini, pembebanan biaya angkut ke dalam bahan baku. Itu harus kita catat. Ya kan? Karena tadi yang kita hitung sebagai harga pokok bahan baku adalah harga faktur ditambah dengan biaya angkut kan, teman-teman. Maka pembebanan biaya angkut ini harus kita catat. Ya, pembebanan biaya angkut pencatatannya karena kita bebankan ke persediaan bahan baku, jelas nilai persediaan bahan baku akan bertambah. Makanya persediaan bahan baku di sini akan masuk ke dalam debit sebesar 2.500.000. Nah, karena sudah kita masukkan ke dalam harga pokok bahan baku, maka ya beban kita akan berkurang, teman-teman. Makanya biaya angkutnya di sini masuk ke dalam kredit sebesar 2.500.000. Jadi itu untuk pencatatan jurnal pembelian bahan baku, teman-teman. Di sini, teman-teman ada pertanyaan? Teman-teman ada pertanyaan, teman-teman? Izin nanya, Bu. Oke, Mbak Bella, Mbak Dona, Mbak Bella. Untuk jurnal pencatatan sama pembebanan biaya itu sama ya, Bu, nominalnya, Bu? Sama, karena kan kita di sini yang pertama itu kan jurnal pencatatan biaya angkutan ini, kan biaya angkutannya tadi kan di soal 2.500.000 ya, Don. Ini ya, 2.500.000 ya di soal ya. Sama nominalnya, karena jurnal ini sama-sama mencatat untuk transaksi biaya angkut. Cuma yang jurnal kedua ini adalah untuk mencatat ketika kita mengeluarkan uang untuk biaya angkut. Sedangkan kalau jurnal ketiga ini untuk mencatat ketika biaya angkut itu kita bebankan ke dalam harga pokok bahan bakunya. Jadi nominalnya ya sama karena yang kita jurnalkan adalah biaya angkutnya, transaksi biaya angkutnya. Itu. Gimana, Dona? Aman? Baik, baik, Bu. Ada lagi pertanyaan Aman, selain Bu. Dona? Makasih, Bu. Aman semua. Oke. Bu, Fadila, biaya Ya, Pak angkut Chef. itu masuk ke kode rekening berapa, Bu? Kode akun Apa? berapa? Itu loh, biaya angkut itu kan di akuntansi kan ada kode akun itu loh. Biaya angkut Oke. itu masuk ke kode akun nomor berapa? Oke, yang perlu saya garis bawahi adalah kode akun itu berdasarkan perusahaannya masing-masing loh. Ada yang perusahaan masing-masing mungkin mengkodekan
kalau kode 1 sebagai harta. Terus nanti dipecah lagi. Oh, kalau kode 2 sebagai beban. Oh, nanti beban ini dipecah lagi atau harta dipecah lagi. Jadi harta tetap, harta lancar. Oh, kalau harta tetap 1.1. Ya, harta tetap 1.1 misalkan. Nah, jadi nanti tinggal kalau harta lancar 1.2. Oh, kas itu yang paling lancar. Oh, berarti nomor 1.2.1. Jadi hati-hati ya, kode akun itu tergantung pemberian angka masing-masing perusahaan. Saya nggak bisa bilang, oh, kalau beban ini akan masuk kode akun 2 atau kode akun 03 atau kode akun 04. Enggak, tapi berdasarkan perusahaan masing-masing. Safety untuk pemberian akun. Ada yang mungkin berdasarkan ya kebanyakan sih perusahaan berdasarkan ini ya, berdasarkan kalau harta kodenya adalah 1, itu kan untuk memudahkan. Oh, kalau utang kodenya 3. Nah, tinggal sekarang kalau utang jangka pendek berarti kita kasih 11. Kalau utang jangka panjang berarti 31. Kalau utang jangka pendek, kalau utang jangka panjang 3.2. Nah, jadi tergantung safety. Jadi saya nggak bisa jawab ya, ini termasuk dalam kode apa. Gimana, Santi? Terjawab nggak? Tapi Oke, memahami baik, nggak? Bu. Iya. Paham. Nggak. Jadi tergantung perusahaannya masing-masing. Setiap perusahaan akan memiliki kode akun dewe-dewe. Ya. Oke. Di sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Aman? Oke, kalau aman di sini akan ada latihan soal. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Saya kasih waktu cukup lah. Ini ada tiga apa ini namanya? 3 pertanyaan. Nomor 1 itu gampang. Mungkin nanti akan ada 2 mahasiswa yang bisa menjawab. Ya, jangan Safety, jangan Dona lagi. Kayaknya saya kok hanya mengajar Safety sama Dona. Teman-teman yang lain ini mana? Aman kan ya, teman-teman yang lain ya? Ya, jadi Benar, teman-teman Bu. bisa lihat di sini ada perusahaan. Oke, perusahaan membeli 3 macam bahan baku ya. Bahan baku untuk donat dengan jumlah harga fakturnya adalah 900.000. Biaya angkutnya adalah 250.000. Ya, jadi 900.000 itu untuk ketiga macam bahan baku harga fakturnya teman-teman. Untuk ketiga ya kuantitas masing-masing bahan baku yang dibeli perusahaan tepung 200 kilo, telurnya 50 kilo, dan gulanya juga 10 kilo. Nah, pertanyaan yang pertama kira-kira bisa dikerjakan dengan menggunakan metode apa? Terus bagaimana pembagian biaya angkutnya untuk tepung berapa, telurnya berapa, gulanya berapa, plus buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan, teman-teman. Teman-teman yang online ini kan sudah punya ya, saya kasih waktu kira-kira 10 menit ya, cukup ya. Oke, silahkan dikerjakan, teman-teman. Saya stop share, saya akan nge-share PPT yang di grup offline ya, teman-teman ya, biar gampang, teman-teman. Cukup ya, 10 menit ya, teman-teman ya. Silahkan mengerjakan. Nggak nyampe 10 menit sih seharusnya. Udah selesai belum? Halo, 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 teman-teman. Sebentar, Bu. Sebentar, Oke, Bu. oke, oke. Oke, siap. Bu, ini jawabnya langsung dijawab apa share screen ya? Kalau share screen memungkinkan nggak? Soalnya ini masih oret-oretan sih. Kayaknya langsung dijawab aja dari caranya. Sudah, nggak apa-apa. Di sini yang Ari Nur mau menjawab? nomor 1 dan 2. Oke, 1 kita bisanya pakai metode apa itu? Metode perbandingan kuantitas. Oke, betul. Terus, Untuk yang Untuk yang tabel pembagian biaya angkut untuk pembelian bahan baku donat, kalau yang tepung itu
Kalau yang tepung itu alokasi biaya angkutnya 192.308 Oke, kamu peroleh dari? dari 200 kilo dibagi total keseluruhan 260 dikali 250.000 dari biaya angkut. Oke, heeh. Terus yang telurnya itu juga Oke, terus? 50 kilo dibagi 260 dikali 250.000 itu ketemunya 48077. Terus yang apa ini? Mm-mm, Gula 10 kilo mm-mm, dibagi mm-mm. 260 dikali 250.000. Gulanya 10 kilo dibagi 260 dikali 250.000 itu ketemunya 9.615. Jadi totalnya 250.000 sama 50. dengan biaya angkut. Oke. Oke, sama dengan yang diketahui di soal ya. Ya. Oke, betul, betul Ari Nur Rahmawati. Bagaimana teman-teman yang lain? Paham untuk jawaban nomor 2, teman-teman? Paham, Bu. Paham. Atau masih ada yang bingung setelah diberikan latihan soal sama Budila? Sudah paham ya? Gampang ya? Ternyata ya, untuk perhitungan harga pokok bahan baku yang kita beli. Aman ya? Oke. Kalau aman, siapa teman-teman yang mau menjawab nomor 3? Gracia, Bu. Teman-teman. Gracia. Oke, sebentar. Oke, Grace, silahkan Grace. Untuk jurnalnya yang pertama persediaan bahan baku di debit 900.000. Utang dagang atau kas di kredit 900.000. Kemudian jurnal kedua biaya angkutan 250.000 di debit dan kasnya 250 di kredit. Oke. Kemudian jurnal ketiga persediaan bahan baku di debit 250.000, biaya angkut 250.000 di kredit. Oke, Terima kasih, betul. Bu. Oke, gampang ya teman-teman ya. Harga faktur udah diketahui, biaya angkut sudah diketahui. Jadi hati-hati ya kalau mencatat pada kartu gudang sama kartu persediaan yang kita catat itu adalah harga pokok bahan baku yang kita beli yang diperoleh dari harga faktur ditambah dengan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh biaya angkut karena mungkin untuk memperoleh bahan baku karena mungkin bukan hanya biaya angkut aja tadi ya ada biaya asuransi, ada biaya pesanan, dan sebagainya. Tapi kalau penjurnalannya yang kita catat harus sendiri-sendiri. Harga faktur yang kita catat tersendiri, transaksi untuk biaya angkut yang terdiri dari 2, pengeluaran untuk biaya angkut, sama pembebanan biaya angkut ke persediaan harus kita catat sendiri-sendiri. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi bisa membedakan antara pencatatan kartu persediaan dengan pencatatan keuangannya. Hati-hati. Ya. Oke, di sini aman, teman-teman? Atau masih ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya? Masih bahan baku kita ternyata. Aman, teman-teman? Iya, Bu. Aman ya. Oke, ini akan lebih detail lagi, teman-teman. Jadi kalau tadi itu kita mencatat, sebentar. Kalau tadi kita itu menghitung harga pokok bahan baku yang kita beli, jadi kan ya harga pokok bahan baku yang kita beli akan kita catat ketika ada pembelian bahan baku. Ya kan, ada pembelian, penerimaan, nah itu yang kita catat harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, maka yang kedua yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara menentukan harga pokok bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, teman-teman. Saya sudah share, kelihatan kan ya? Oke. Ya, jadi di sini fungsinya kenapa kita juga mencatat harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi karena untuk menghitung harga pokok produk setiap bulannya. Jadi di dalam akuntansi biaya itu kan pasti setiap bulan kita harus tahu berapa sih bahan baku yang kita gunakan. Nah, ya. Nah, cara perhitungannya teman-teman, jadi teman-teman harus membedakan ya. Ada 4 metode cara menghitung, ada 5 metode cara menghitung penentuan harga pokok bahan baku. Metode yang pertama di sini adalah bentar.
Oke, metode yang pertama adalah metode identifikasi khusus. Ya, metode yang kedua adalah metode FIFO atau first in first out. Pernah dengar metode ini teman-teman? Harusnya di pengantar akuntansi 2 sih teman-teman sudah pernah belajar. Pernah, teman-teman? Pernah, Bu. Pernah ya? Oke, jadi kan emang untuk kalau di akuntansi pengantar akuntansi 2 digunakan untuk mencatat kartu persediaan barang. Barang itu barang yang apa keluar masuk, yang dijual ya, barang dagang yang dijual biasanya. Ya. Jadi saya hanya mengulang ya nanti ya, tapi kalau ada pertanyaan boleh tanya. Metode LIFO, last in first out ya, metode rata-rata bergerak dan metode biaya standar. Yang saya jelaskan adalah keempat metode ini teman-teman, karena biasanya ini yang paling sering ada ya. Oke. Yang pertama dulu metode identifikasi khusus teman-teman. Oke, jadi bagaimana cara metode identifikasi khusus teman-teman? Nah, jadi setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok per satuan. Berapa bahan baku tersebut dibeli. Ya, jadi bagaimana kalau harga bahan baku beda? Nah, karena kan gini teman-teman, ketika teman-teman beli telur di bulan Februari, bisa jadi beda ketika teman-teman beli telur di bulan Maret. Oh, karena Maret ini bulan Ramadan, orang-orang pada bikin kue, ya kan? Permintaannya banyak, akhirnya harga telur pasti naik. Nah, sedangkan saya dulu beli di kemarin di bulan Februari loh, Bu, saya beli telur itu 25.000 per kilo. Sekarang beli telur di bulan Maret itu jadi 27.000 per kilonya. Itu belum biaya angkutnya, Bu. Nah, bagaimana kalau harga pokok bahan baku yang dibeli ini berbeda? Nah, maka teman-teman harus memisahkan tempat penyimpanannya. Ya, jadi mungkin ada rak di sini. Oh, rak satu ini adalah telur yang dibeli dengan harga pokoknya, dengan harga fakturnya adalah 25.000 atau di bulan Februari, di bulan Maret. Nah, itu akan mudah bagi kita ketika bahan baku dalam perusahaan nggak banyak jenisnya, hanya telur tok. Kamu perusahaanmu hanya butuh bahan baku telur tok. Ini masuk akal pakai identifikasi khusus. Karena kita harus memberikan label ketika harga pokok yang kita dapat itu berbeda, ya kan? Berarti kita kasih label lagi. Ya. Nah, ketika berbeda kita kasih label. Ketika beda kita harus memisahkan tempat penyimpanannya. Itu akan mudah dan kita nggak perlu tempat banyak apabila bahan baku itu hanya satu macam. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika bahan baku itu banyak macamnya. Masuk nggak kita pakai identifikasi khusus? Kita harus membutuhkan gudang yang besar, tempat penyimpanan yang besar. Nah, ini tidak masuk ketika perusahaan itu perusahaan besar, ya kan, atau satu perusahaan yang jenis bahan bakunya banyak. Nah, oleh karena itu ada metode yang memudahkan. Tadi itu pilihannya adalah FIFO, LIFO, dan juga rata-rata bergerak. Nah, maka untuk metode selanjutnya kita akan belajar tentang metode FIFO. First in, first out. Masih ingat teman-teman maksudnya first in, first out ini apa? Masih, Bu. Barang yang pertama masuk, pertama Barang yang keluar. masuk. Ya, Lebih dulu akan Ya. dijual lebih dulu. Oke, yang pertama masuk yang akan kita keluarkan terlebih dahulu. Ya, first in, first out, teman-teman. Nah, ini biasanya bisa digunakan untuk bahan baku yang mungkin ada expirednya atau masa atau seperti telur. Telur itu kan yang pasti yang kita beli yang akan kita keluarkan dulu karena kalau nggak kita keluarkan nanti yang kita beli di awal pasti akan mengalami pembusukan. Nah, jadi untuk menghindari pembusukan, untuk menghindari expired date, nah itu akan kita keluarkan dulu. Jadi lebih cocok untuk bahan-bahan baku yang sifatnya untuk makanan ya mungkin ya yang ada expired date-nya, ada masa penyimpanannya. Nah, itu untuk metode FIFO, teman-teman. Oke, di sini saya langsung mencontohkan teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat sambil lihat di PPT kan. Tadi sudah saya share PPT-nya.
Teman-teman bisa dilihat di sini ada persediaan bahan baku A. Tadi saya bilang kartu persediaan digunakan untuk satu jenis bahan baku, ya. Persediaan bahan baku A, sebentar. Pada tanggal 1 Januari 2017, saldonya itu terdiri dari 600 kilo dengan harga 2.400. Totalnya adalah 1.440 dengan 400 kilo yang harga pokoknya adalah 2.500. Ya, jadi harga pokok bahan baku yang dibeli akan terus berubah dan harus kita catat setiap melakukan pembelian, penerimaan ataupun pembelian, ya, 1 juta rupiah. Nah, terus teman-teman bisa lihat di sini, ya, transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan Januari 2017. Kita lihat, kita sajikan sebagai berikut, ya. Jadi di tanggal 6 Januari ada pemakaian 700 kilo. Ya, terus di tanggal 15 Januari ada pembelian 1.200 kilo dengan harga pokoknya adalah 2.750, maka totalnya 3.300.000, dan di tanggal 17 Januari di sini ada pembelian sebesar 500 kilo lagi dengan harganya udah beda 3.000, maka totalnya adalah 1.500.000, dan di tanggal 21 Januari di sini ada pemakaian sebesar 1.100 kilo, teman-teman. Ya, ini masih aman ya. Nah, ini adalah bagaimana pencatatan kartu persediaan. Inilah yang kita namakan, tadinya saya namakan juga kartu persediaan atau kartu gudang. Kalau kartu gudang berarti bagian gudang, kalau kartu persediaan berarti bagian accounting nanti yang akan membuatnya. Teman-teman mungkin bisa tetap, kalau buka PPT bisa tetap stay di latihan, di soalnya tadi. Jadi biar paham, teman-teman. Saya yang akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya. Ya. Oke, di tanggal 1 Januari tadi ada saldo awal ya, ada 600 kilo dengan harga 2.400, totalnya adalah 1.440, dan juga 400 kilo yang harganya 2.500 dengan totalnya adalah 1 juta. Kalau dalam kartu persediaan yang ditulis pertama 600 ini yang artinya yang pertama kita beli. Ya, jadi kita beli 600 kilo dulu, perusahaan baru beli 400 kilo. Ya, dari sini paham, teman-teman? Paham. Oke, Paham. oke, siap. Terus ada pemakaian 700 kilo. Nah, kita ingat prinsipnya Vivo adalah yang pertama kali masuk, yang kita keluarkan dulu. Berarti yang pertama kali masuk tadi yang 600 apa 400? 600. Teman-teman? 600. Halo? 600. Halo, teman-teman? Ya, 600 kilo. 600. Nah, berarti dari 700 itu, oke, betul. Oke, betul. Berarti yang catat 640. Loh, Bu, tapi kan pemakaian 700, harga 2.500, totalnya adalah 250.000. Maka sisa bahan bakunya di sini adalah 300 ya, 400 kita kurangi 100, 300. Harga pokoknya adalah 2.500 di kolom saldo atau sisa. Oke, di sini aman, teman-teman? Aman. Aman. Oke. Terus di tanggal 15 Januari, teman-teman, ya, di sini ada pembelian. Ya, pembeliannya adalah 1.200 kilo dengan harga 2.750, maka totalnya adalah 3.300.000. Maka di kolom sisa yang 300 kilo kita taruh atas ya, karena itu menandakan yang sudah awal kita beli dulu. Ya kan? Dengan harga 2.500, totalnya adalah 750.000. 50. Di tanggal 17 Januari ada pemakaian lagi, ada pembelian lagi Bu, 500 kilo. Ya, dengan harga
3.000. Ya, totalnya adalah 1.500.000. Kita tulis lagi secara berurutan. Berarti 300, 1.200 kita turunkan dulu, baru kita catat yang 500 kilo. Dengan harga 3.000, totalnya adalah 1.500.000 rupiah. Di sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman. 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 Oke. Di tanggal 21 Januari, di sini ada pemakaian sebesar 1.100.000. Nah, maka yang harus kita pakai adalah 300 kilo. Makanya yang kita catat dulu adalah 300 kilo dulu. Dengan harga 2.500, totalnya adalah 750.000. Baru sisanya yang 800 kilo ini kita ambil dari yang 1.200. Ya, 800 kilo dengan harga 2.750, totalnya adalah 2.200.000. Maka saldonya tinggal berapa, Bu, sisa bahan baku di gudang? Berarti tinggal 400 kilo ya kan, 1.200 diambil 800, berarti tinggal 400 kilo dengan harga 2.750, maka totalnya adalah 1.100.000. Ya, yang 500 kilo kita turunkan karena belum terpakai. 500 kilo dengan harga 3.000, totalnya adalah 1.500.000, teman-teman. Ya, gitu. Di sini dulu aman? Masih aman? Aman. Oke. Nah, maka di tanggal 31 Januari perusahaan akan tahu berapa jumlah pembelian bahan baku kita. Maka pembelian bahan baku kita di tanggal selama Januari adalah 1.700 kilo dengan totalnya harga pokok bahan bakunya adalah 4.800.000 kilo. Nah, sedangkan untuk pemakaiannya selama bulan Januari berapa? Berarti kita hitung ya semuanya ya. Nah, 700 kita tambah 1.100 berarti 1.800.000. Maka totalnya kita totalkan semuanya teman-teman 4.640. Oke. Nah, ini yang akan saya jelaskan ya, dan yang harus diingat teman-teman. Inilah perhitungan HPP nantinya, teman-teman. Nah, inilah yang kita namakan harga pokok bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Jadi ketika ada pertanyaan berapa harga pokok bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, ya jawabannya adalah selama bulan Januari, ya berarti pencatatannya 31 Januari, harga pokok bahan baku yang kita gunakan dalam proses produksi adalah sebesar 4.640 dengan kuantitasnya 1.800 kilo. Ini nanti yang akan kita masukkan sebagai laporan biaya produksinya. Oh, pemakaian bahan baku selama Januari berapa? 1.800 dengan totalnya 4.640. Nah, berarti di tanggal 31 Januari saldonya di gudang berapa ya? Misalkan ini jenis bahan baku AO tinggal 900 kilo. Dengan harga pokok sisanya adalah 2.600.000. Gitu, teman-teman. Dari sini, aman? Aman. Bu, Oke. 900 itu dari 400 sama 500 yang terakhir itu ya? Betul. Ha-ha. Sisa. Jadi hati-hati, Oh. ha-ha. Hati-hati ya. Kalau sisa kita hanya melihat di di baris bagian bawah. Jangan kamu tambahkan semuanya. Nanti ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Cukup, Bu. Aman? Oke. Aman. Oke. Nah, ini juga yang belum saya tulis di PPT kayaknya, teman-teman. Sebentar. Udah saya tulis nggak ya di PPT? Oke. Nah, pertanyaannya teman-teman kira-kira tahu nggak bagaimana cara mencatat jurnal untuk penggunaan bahan baku? Nah, jadi untuk pemakaian bahan baku ya, teman-teman ya, nanti kita akan menggunakan yang nominal dalam pemakaian ini. Pencatatannya gimana, Bu? Berarti BDP, ya, BDP, teman-teman. BDP itu adalah barang dalam proses, ya, biaya bahan baku, ya teman-teman ya, biaya bahan baku. Ini saya singkat, biaya bahan baku langsung.
Ya, pada berarti yang berkurang kalau kita pakai ya persediaan, berarti pada persediaan bahan baku. Itu adalah untuk jurnalnya. Sebesar berapa? 4.640. Teman-teman, maaf ya, tulisannya elek. Nah, itu adalah pencatatan untuk penggunaan bahan baku setiap bulannya. Jadi, barang dalam proses biaya bahan baku langsung di debit sebesar 4.640 pada persediaan bahan baku di kredit sebesar 4.640 ya di kolom acuannya yang mana ya? Karena kita mencatat tentang pemakaian bahan baku ya berarti di kolom pemakaian bahan baku untuk pencatatannya. Ya, teman-teman di sini ada pertanyaan ini yang nggak ada di PPT ya. Nanti silahkan dicatat atau diingat-ingat. Mungkin nanti akan muncul ketika saya memberikan tugas, teman-teman. Maaf Bu, pencatatannya tadi di apa? Apanya? Yang Ini Maaf. BDP. Ya. Iya, BDP biaya bahan baku langsung pada debit ini sebesar 4.640. Jadi ngelihat nominalnya yang di kolom pemakaian. Nah, kreditnya apa? Persediaan bahan baku di kredit sebesar 4.640. Karena kan kalau kita memakai bahan baku berarti yang kita bebankan ke produk nanti kan biaya bahan bakunya. Makanya biaya bahan baku langsungnya masuk ke debit. Tapi kita tambahi BDP. BDP ini maksudnya adalah untuk barang dalam yang kita proses, barang dalam prosesnya. Ya kan? Yang berkurang apanya? Persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku termasuk harta berarti masuk kredit sebesar 4.640. Oke. Oke. Aman di sini, teman-teman? Aman. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kalau metode LIFO berarti kebalikannya ya last in, first out. Artinya berarti apa teman-teman? Yang terakhir kita beli yang akan kita keluarkan dulu. Ya, itu Ya. yang kita namakan LIFO. Ya, Bu, ini biasanya cocok untuk bahan baku yang seperti apa sih? Nah, mungkin yang bahan baku yang sifatnya berat kayak kayu, ya kan? Kayu itu kan, tapi ya juga harus kita perhatikan masa kelapukannya ya. Kayu itu kan sudah kita masukkan ke gudang, berat kan akan susah kalau mengeluarkannya di belakang dulu, makanya di depan yang akan kita gunakan dulu, misalkan seperti itu, teman-teman. Ya. Makanya biasanya kan kalau kita membeli mebel, semakin cepat kita beli, biasanya bahan yang kita peroleh akan bagus daripada kita terakhir membeli. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ya. sama, contohnya sama ya, seperti tadi teman-teman. Ya, sama, transaksinya juga sama, jadi teman-teman bisa stay juga di... Kok putus-putus? Baik, sepertinya putus ya Bu Fadila. Sebentar saya chat duluan. Oke, ya, sudah kelihatan ya PPT-nya ya. Tadi sinyal. Harganya 2.400 sama 400 kilo. Artinya pun sama ya, yang kita tulis yang di atas ini artinya yang oke. Artinya sama ya. Yang atas ini artinya yang kita beli dulu baru yang bawah ya, tapi nanti akan beda pencatatannya, teman-teman. Nah, di tanggal 6 Januari ada 700 kilo pemakaian. Nah, berarti yang harus kita catat dulu adalah yang paling bawah dulu. 400 kilo, teman-teman. 400 kilo dengan harganya adalah 2.500, totalnya adalah 1 juta. Baru yang 300-nya kita ambil dari mana? Dari yang 600 kilo, teman-teman. Ya, berarti 300 kita kali dengan harganya 2.400, maka totalnya adalah 720.000. Nah, maka saldonya hati-hati, berarti yang 600 kita kurangi 300 kilo, harganya adalah yang 2.400, totalnya 720.000. Ya, hati-hati ya kalau LIFO ya. Aman di sini, teman-teman? Aman, Hanya Bu. kebalikannya aja dari Iya. Vivo. Aman ya? Oke.
Nah, terus di tanggal 15 Januari ada pembelian 1.200 sama baru 1.200 kita catat ya sebesar 3.300.000 pun dengan tanggal 17 Januari teman-teman ada pembelian 500 kilo ya sama ya berarti di kolom sisa 300, 300. yang kita gunakan ya yang kita catat adalah 500 kilo dikali dengan harganya adalah 3.000, maka totalnya adalah 1.500.000. Baru yang 600 ini kita ambil dari yang 1.200, berarti 600 kilo adalah 300 ini dengan harga 2.400, ya kan? Terus 1.200 ini udah kita pakai 600, berarti tinggal 600 kilo. Dengan harganya adalah 2.750, maka totalnya adalah 1.500.000 teman-teman. Di sini dulu ada pertanyaan teman-teman? 1.200 dipakai 600, Bu. Aman teman-teman? Maaf Bu, Bu Dila Halo? putus. Yang 1.200 dipakai 600. Baik, kita tunggu sejenak teman-teman. Atau mungkin Bu Dila off cam aja Bu barangkali biar nggak nge-lag. Oke, teman-teman masih dengar suara saya? Bisa, Masih, Bu. Halo? Oke, aman ya, Oke, untuk Livo ini aman ya, sama juga ya di nanti jumlah pembelian berarti kita lihat di kolom pembelian pemakaiannya dengan beda metode, dia akan beda jumlah pemakaiannya, teman-teman, ya kan? Kalau tadi di Vivo 4.600.000 sekian, kalau kita menggunakan Livo adalah 4.870.000. Sisanya juga harga pokoknya di sisa juga akan beda ya sama-sama 900 kilo sisanya tapi untuk sisanya harga pokoknya tinggal 2.370.000 beda dengan yang tadi teman-teman. Nah kalau kita ingin mencatat persediaannya pemakaian bahan baku selama bulan Januari berarti bagaimana ya udah tinggal BDB biaya bahan baku pada persediaan bahan baku sebesar 4.870.000. Ya, kita lihat di kolom pemakaian. Sama, cuma beda nominal. Ya, itu untuk metode LIFO, teman-teman. Aman di sini metode LIFO? Saya lanjutkan metode yang terakhir. Bu, tadi yang untuk jurnalnya sama ya kayak Vivo. Sama. Namanya jurnal itu akan sama walaupun kita menggunakan metode yang beda. Kayak tadi ya, ketika menghitung persediaan bahan baku, biaya angkut kan jurnalnya sama. Walaupun metode alokasinya beda ya. Jadi kalau untuk jurnal sama. Tuh ya. Ya, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, yang terakhir dari materi ini biar teman-teman semangat ya. Metode rata-rata bergerak, teman-teman. Kalau rata-rata bergerak itu kita mencari harga baru, teman-teman ya. Atau metode average biasanya kita sebutnya ya. Dengan soal yang sama kita coba mengerjakan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Teman-teman bisa stay di soal yang tadi ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau di rata-rata bergerak ini kita akan selalu menghitung harga yang baru, teman-teman. Namanya aja rata-rata bergerak, ya kan? Tadi di saldo awal kan ada 600 kilo dengan harga 2.400, totalnya 1.440 dengan 400 kilo dengan harganya 2.500 dan totalnya adalah 1 juta rupiah, teman-teman. Nah, ini kita mencari harga baru. Cara mencari harga barunya gimana, Bu? Ini kita totalkan dulu. Oh, berarti di tanggal 1 Januari, total saldo kita itu ada 1.000 kilo untuk bahan baku A. Dengan harga pokoknya adalah 2.440. Maka harga barunya 2.440 kita bagi 1.000. Kita dapat 2.440. Jadi selalu mencari harga baru. Di sini paham, teman-teman? Selalu mencari harga baru di kolom sisa. Di sini paham, teman-teman? Aman?
Aman. Aman, Bu. Aman ya, ayo aman ya, semangat. Ini terakhir. Gampangnya itu ketika kita mencatat pemakaian, teman-teman. Nah, pemakaiannya di tanggal 6 Januari ada 700 kilo, ya udah, berarti 700 kilo ini langsung kita kalikan dengan harga barunya. Berarti totalnya adalah 2.400 kilo. 2.400 1.700 1.708.000 ya. Nah, nanti ini saya kurang nulis ya. Nah, berarti di kolom sisanya tinggal berapa, Bu? Tinggal 300 dengan harga 2.440, teman-teman. Ya. Berarti totalnya adalah 720 di kolom sisa. Oke. Itu ya. Terus di tanggal 15 Januari ada pembelian nih 1.200, ya udah berarti 300 kita turunkan dulu, baru 1.200 kita catat, terus kita cari harga baru lagi dengan cara yang sama. 300 ditambah 1.200, 1.500, ya kan? Untuk harga pokoknya totalnya 720 ditambah 3.300.000, 4.032. Maka harga barunya adalah 4.032.000. Kita bagi 1.500, kita dapat 2.688. Oke, di sini aman? Bu, berarti Nah, Ari? itunya seperti Vivo ya, yang stoknya itu loh. Ambilnya kayak Vivo. Yang Oh, enggak. Ya, oh, ngambil stoknya. Iya, tapi kan nggak pengaruh. Mau kita ngambil yang dulu masuk atau yang Oh, masuk. sama aja Karena Bu ya berarti. harganya selalu baru dan harga yang kita gunakan selalu baru gini kan. Yang ini. Jadi bukan 2.400, bukan harga 2.500 lagi, tapi harga yang baru 2.440 gitu, Ari. Iya, Bu. Sudah paham ya? Oke. Dan cara mencari harga baru itu ketika ada pembelian. Jadi di kolom sisanya, di kolom sisa ini. Ketika ada saldo lagi, kita cari harga baru. Saldo lagi numpuk, pakai harga baru. Ada pembelian, saldonya nambah, harga baru. Seperti itu, teman-teman. Ya, kalau nggak ada pembelian ya berarti harganya akan tetap gitu. Ya, seperti ini. Nah, ini kan juga kan ya, tanggal 15 Januari sudah kita pakai harga baru nih, 2.688. Di tanggal 17 Januari ada lagi pembelian. 500 kilo dengan harga 3.000, totalnya 1.500.000. Nah, berarti di kolom sisa kita turunkan dulu nih yang 1.500, totalnya ini 1.500 kita turunkan dengan harga 2.688, totalnya adalah ini salah ya, salah. Iya, betul. Totalnya adalah 4.032 harusnya teman-teman ini. Iya kan? 4.032. Nah, kayak saya salah di sini. Nanti cek lagi ya. 4.032.000, teman-teman. Nah, ada pembelian lagi nih. 500 dibagi di harga 3.000 dengan totalnya 3.300.000. Berarti 4.032 harusnya teman-teman ditambah 3.300.000. Teman-teman, harusnya itu. Ya. 4 juta tambah dengan 3.300.000. Oke, harusnya 7.332 ini teman-teman. Ya, nanti oke, 7.332 kita bagi 2.000, teman-teman. Kita bagi 2.000, kita dapat 3.666. Nah, ini harusnya 3.666, teman-teman. Gitu. Jadi harga baru di setiap kali harga baru lagi. Nanti coba ya dicek ya untuk di kolom ini. Oke. Nah, berarti untuk pemakaiannya harusnya ada pemakaian 1.100, berarti kita kali dengan 3.666. Nah, ini nanti berapa? Ya, ini nanti berapa? Nah, untuk sisanya berarti langsung pakai harga yang baru, teman-teman. Nanti saya kasih yang revisi PPT-nya. Ya, jadi ini 2.489. Sama ya sistemnya ya. Intinya sama untuk di kolom pembelian berarti kita jumlahkan segini, pemakaiannya nanti kita jumlahkan 1.800 kilo dengan
dengan totalnya berarti ditambah ya, nanti dicek ulang. Untuk sisanya berarti bagian bawah ini sendiri tinggal kita turunkan. Nanti kalau disuruh membuat jurnal pemakaian, berarti ya di kolom pemakaian untuk nominalnya. Itu untuk rata-rata bergerak, teman-teman. Di sini, teman-teman ada pertanyaan eh, aman untuk metode rata-rata bergerak atau average? Halo, teman-teman? Masih aman kan, teman-teman? Aman. Oh, aman. Berarti usai sudah materi untuk hari ini. Ternyata kita cuma bisa eh, minggu depan aja. Ada pertanyaan nggak sebelum nanti akan ada tugas teman-teman yang bisa teman-teman bawa sebagai oleh-oleh liburan ya. Nanti masuk kali ya tanggal 8 atau minggu depannya tanggal 8, 13 atau tanggal 15-nya nggak apa-apa sih ya. Saya ambil sebagai nilai tugasnya teman-teman nanti biar yang online nanti yang hybrid nanti di-share Mas Hendy ya di anunya Mas. Di mana Mas? Yang hybrid. Di e-learning, Bu. Oh ya, di The Learning. Nanti akan di-share di The Learning. Kalau yang offline, nanti silahkan mengumpulkan secara offline. Ke Budila tanggal 15 aja nggak apa-apa kayaknya. Ya, tanggal 15 aja nggak apa-apa. Oke. Saya ini ya, saya Macet-macet, Bu. Iya, Bu. absen Suaranya dulu ya, macam-macam. absen sama Mas Hendy ya. Baik, untuk yang online hybrid sudah Saya siap, Bu. aja yang lelah. Oke. Semakin malam ternyata bukan Budila aja yang lelah, internetnya kayaknya lelah juga. Bentar. Bu, izin nanya, Bu. Oh iya, tanya sambil saya buka ini. Sorry, Silakan Bu, tanya. tadi saya kehilangan jaringan, Bu. Oh, sama, saya juga mati nyala ini. Kenapa? Ini ada soal ya, Bu? Atau gimana? Ada tugas. Tugas Nanti akan ada tugas. Kalau yang nanti akan saya share sih sebenarnya di grup di grup mata kuliah. Nanti kalau yang online pengumpulannya biasanya lewat The Learning. Nanti akan di-share sama Mas Hendy di The Learning soalnya plus pengumpulannya nanti. Iya, gitu. Nanti dibantu ya Mas Hendy ya siap, untuk Bu. yang kelas hybrid. Oke. Oke. Saya hanya absen yang offline ya. Alfania masuk? Masuk, Bu. Alfa? Hadir. Oke. Ani Asih masuk? Hadir, Bu. Diana? Hadir. Firhan? Izin, Bu. Tadi di Izin. grup. Oh iya sih yang izin kerja itu ya. Irma Iya. Dana? Hadir, Bu. Joyce? Hadir kok. Hadir. Semangat sekali. Ladies? Hadir, Bu. Nailul? Hadir, Bu. Nenden? Hadir, Bu. Yesi? Hadir. Oke. Oke, sudah di absen semua ya, teman-teman ya? Oke. Aman. Berarti ya berakhir saya kembalikan ke Mas Hendy. Baik, terima kasih Bu Fadila. Baik, teman-teman sudah tepat jam 9 waktu zona waktu Indonesia bagian Zoom. Sama-sama. Baik, kalau gitu kita bisa akhiri, Bu. Teman-teman jangan lupa isi review. Iya, Mohon bisa. maaf tadi Bu Fadila juga agak putus-putus Bu ya koneksinya. Jadi ada beberapa yang mungkin putus. Tapi semoga teman-teman bisa nangkep. Baik. Amin. Kita ketemu lagi kalau gitu setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran kalau gitu saya langsung mengucapkan mohon maaf lahir batin teman-teman bagi yang merayakan selamat hari raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah puasa kita diterima. Amin. Dan kami dari Indonesia apabila ada kekurangan, ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, kita ketemu lagi di setelah Lebaran. Terima kasih Bu Fadila atas Sama-sama Mas Hendy. malam hari ini pengajarannya. Terima kasih teman-teman Terima atas kasih. antusiasnya.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat kembali, teman-teman. Malam. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi terima kasih Mas Hendy. Makasih, Bu. Terima kasih Pak Makasih, Hendy. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas.